Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 224. Lukas memimpin kerumunan menuju kedalaman pegunungan, dan Xander menjadi sedikit gugup. Dengan pendalaman yang terus-menerus, napas yang semakin kuat datang dari segala arah, yang membuat Dev mengerutkan kening tanpa sadar. Tapi saat mereka tidak jauh, Lukas tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuat mereka berhenti. Segera setelah itu, dia mengedipkan mata pada bawahannya, dan segera salah satu bawahannya mengangguk, melompat dengan cepat, dan berjalan melintasi puncak pohon. Setelah beberapa saat, bawahan itu kembali. Tuanku, ada lebih dari selusin orang di depan, mereka pasti dari alam rahasia lain. Karena saya tidak berani terlalu dekat, jadi saya tidak melihat mereka dengan jelas. Bawahan memberi laporan. Kalau begitu mari kita jalan memutar dan tinggalkan mereka sendiri. Lukas berencana mengambil jalan memutar, dia tidak ingin bentrok dengan orang lain dari dunia rahasia saat ini. Dibandingkan dengan mereka yang baru tiba di sini dan belum mendapatkan pil hewan, jika ada konflik dan kerusakan, itu tidak sepadan. Aku khawatir sudah terlambat. Saat ini, Dev berkata perlahan. Lukas terkejut sesaat, dan kemudian selusin nafas mengelilinginya, langsung mengelilingi Lukas dan yang lainnya. Dev tampak sedikit terkejut ketika melihat orang itu datang, karena Dev mengenal orang yang datang, itu adalah Casey Lu, yang pernah sekali bertemu di Pulau Penglai. Casey juga melihat Dev, dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya, dia tidak pernah berpikir bagaimana Dev bisa muncul di tempat ini. Anda harus tahu bahwa ini adalah tempat sumber daya milik 8 alam rahasia besar, dan hanya orang-orang dari 8 alam rahasia besar yang dapat masuk. Dan Dev hanyalah orang dari dunia sekuler, tetapi dia datang ke alam rahasia monster, yang membuat Casey sangat terkejut. Ternyata Tuan Muda Lu dari Kastil Bulan Sabit. Aku tidak menyangka kamu membawa orang untuk berburu monster tepat setelah pembukaan alam rahasia monster. Setelah Lukas melihat Casey, dia membungkukkan tangannya dengan hormat dan menyapa. Bukankah itu sama untuk Tuan Jin, yang tidak sabar untuk datang? Casey tersenyum dingin. Aku baru saja tiba, dan aku belum menemukan monster apapun. Aku ingin tahu apa yang telah diperoleh oleh Tuan Lu? Lukas bertanya. Casey menggelengkan kepalanya, aku juga baru saja tiba, dan aku bahkan belum mendapatkan satu pun pil binatang buas. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak pergi bersama? Setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu bagaimana monster di dunia rahasia monster tumbuh. Mari bersatu, dan kita bisa menghadapi monster tingkat tinggi. Lukas mengambil inisiatif untuk mengikuti Casey dan mengusulkan untuk pergi bersamanya. Bagaimanapun, alam rahasia monster ini telah disegel selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu bahaya seperti apa yang akan terjadi, dan Lukas sendiri mengetahui krisis pegunungan monster binatang. Casey ragu-ragu sejenak, tetapi setelah melihat ke arah Dev, dia mengangguk dan berkata, Oke, tapi kita sepakati satu hal, kita harus berbagi pil binatang yang kita dapatkan. Tidak masalah, ayo bekerja sama, mungkin kita bisa memburu beberapa monster level tinggi. Lukas tersenyum dan langsung setuju. Kali ini, tim berkembang pesat, dan Casey mendekati Dev dengan santai. Dev melihat Casey, dan menemukan bahwa kekuatan Casey saat ini jauh lebih baik dibandingkan ketika dia berada di Pulau Penglai, dan energi seluruh tubuhnya berbeda. Terlihat bahwa di dunia sekuler, penindasan hukum langit dan bumi masih sangat serius. Tuan Lu. Melihat Casey mendekat, Xander buru-buru menyapanya. Casey hanya mengangguk sedikit, lalu menatap Dev dan berkata, Aku tidak menyangka kamu akan muncul di sini, sungguh mengejutkan. Aku juga terkejut melihatmu di sini. Dev tersenyum ringan. Kali ini, Xander yang berada di samping sangat terkejut dan berkata, Tuan Chen, apakah Anda mengenal Tuan Lu? Ya, kita pernah bertemu sekali. Dev mengangguk. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda, seorang kultivator biasa di dunia sekuler, memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia monster rahasia ini. Casey bertanya dengan sangat bingung. Tuan Lu, Tuan Chen sekarang adalah anggota keluarga Ge kami, jadi dia tentu saja memenuhi syarat untuk memasuki alam misteri binatang monster. Saat ini, Yaiko berbicara. Casey melirik Yaiko, hanya tersenyum ringan, dan tidak mengatakan apapun.
Sekelompok orang terus masuk jauh ke pegunungan monster, dan mereka akan bertemu dengan beberapa monster level rendah di jalan, dan mereka semua langsung terbunuh pada akhirnya. Untuk pil monster-monster tingkat rendah, tuan muda ini memandang rendah mereka. Tunggu sebentar. Ketika semua orang berjalan dengan hati-hati menuju kedalaman pegunungan monster binatang, Dev tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius, yang membuat semua orang berhenti. Nak, apa yang kamu lakukan? Kenapa berhenti? Lukas berbalik, menatap Dev dan bertanya. Dev tidak memperhatikannya, tetapi menutup matanya sedikit, dan kesadaran spiritualnya mulai menyebar dengan cepat ke sekitarnya. Meskipun kekuatan Dev mungkin tidak setinggi Lukas, kesadaran spiritualnya jauh lebih kuat dari mereka. Melihat bahwa Dev mengabaikannya, Lukas sangat marah dan ingin memberi pelajaran pada Dev, tetapi dihentikan oleh Casey. Casey memandang Dev, dan ekspresinya juga tidak terlihat bagus. Casey berada di Pulau Penglai dan telah melihat kekuatan Dev dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa meskipun Dev hanya seorang kultivator biasa di dunia sekuler, kekuatannya tidak rendah. Kita tidak bisa bergerak maju, ada bahaya besar di depan. Dev perlahan membuka matanya dan mengingatkan. Apa bahaya? Kenapa aku tidak merasakannya? Mungkinkah kamu adalah pria yang teralihkan dari 3 alam, dan kekuatan kesadaranmu lebih kuat dariku? Aku tidak merasakannya sama sekali, tapi kamu bilang ada bahaya di depan. Lukas tidak mempercayai kata-kata Dev. Jika ada monster tingkat tinggi di depannya, jika itu berbahaya, dia pasti sudah merasakannya. Aku sudah mengatakannya, percaya atau tidak, terserahmu. Melihat Lukas tidak percaya, Dev hanya tersenyum ringan. Akan aneh jika aku mempercayaimu. Lukas mendengus dingin, siap memimpin orang untuk masuk lebih dalam, tetapi Dev berhenti dengan Xander dan Yaeko, dan tidak berencana melangkah lebih jauh. Ketika Casey melihat ini, dia bahkan tidak bergerak, yang mengejutkan Lukas. Tuan Lu, kamu tidak percaya kata-kata orang ini, kan? Bisakah kamu merasakan bahayanya? Bisakah kamu merasakan keberadaan monster tingkat tinggi? Saya pikir dia berbicara omong kosong, tidak ada bahaya sama sekali. Lukas bertanya pada Casey. Menurutku, lebih baik berhati-hati, dan kirim 2 orang untuk menyelidiki dulu. Casey berkata dengan sangat hati-hati. Okelah kalau begitu. Lukas lalu memerintahkan 2 anak buahnya untuk pergi ke depan untuk menjelajahi jalan. Meskipun kedua bawahan ini juga sangat ketakutan di hati mereka, mereka tidak berani melanggar perintah, jadi mereka hanya bisa dengan hati-hati menjelajahi jalan ke depan. Sekitar 10 menit kemudian, masih belum ada apa-apa, Lukas berkata sambil mencibir. Saya tidak melihat apa-apa, tidak ada bahaya sama sekali, saya benar-benar tidak tahu harus takut apa. Melihat memang tidak ada gerakan, Casey pun santai, dan bersiap mengajak orang untuk jalan bersama. Tapi seketika, 2 teriakan tiba-tiba terdengar, sangat menakutkan. Lukas dan Casey, yang berencana untuk pergi, langsung berhenti. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh yang bergema di langit, dan bumi mulai bergetar. Kali ini, wajah semua orang menjadi sangat jelek. Nafas yang menakutkan mendekat dengan cepat, dan kecepatannya sangat cepat, hampir dalam sekejap mata, tiba di depan semua orang. Sebelum semua orang bisa melihat monster macam apa itu, mereka merasakan gelombang panas mengalir ke lubang hidung mereka, diikuti oleh angin kencang. Oleh karena itu, semua orang tenggelam ke dalam dantian mereka dan menstabilkan tubuh mereka, tetapi pohon-pohon tinggi di sekitar mereka terhempas oleh angin kencang, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Segera pepohonan di sekitar terhempas, dan ruang terbuka yang luas muncul, dan penampakan monster itu juga terekspos di depan semua orang. Monster harimau besar meraung lagi. Dev melihat bahwa monster ini ternyata adalah harimau besar dengan api yang membakar di sekujur tubuhnya, dan dia mengikuti untuk melihat bahwa serigala api yang dia temui agak mirip. Namun, harimau ini jauh lebih besar dari serigala api, dan auranya bahkan lebih menakutkan. Harimau api, harimau api. Melihat monster ini, seluruh tubuh Xander gemetar, dan ucapannya menjadi gagap. Melihat penampilan Xander, Dev merasa sedikit aneh. Meskipun aura harimau api itu menakutkan dan kekuatannya pasti besar, tetapi dengan begitu banyak dari mereka, bukankah seharusnya Xander tidak takut menjadi seperti ini? Monyet, mengapa kamu begitu takut? Apakah harimau api ini sangat kuat? Dev bertanya dengan bingung.
gerak yang mengejutkan Lukas. Tuan Chen tidak tahu bahwa harimau api ini adalah raja dari semua binatang buas. Pegunungan monster ini seharusnya menjadi wilayah harimau api ini. Harimau api tidak terlalu menakutkan. Ada begitu banyak dari kita yang bisa menghadapinya, tapi dia bisa memanggil ratusan monster. Jika ada gelombang binatang buas, kita bahkan mungkin tidak memiliki tulang yang tersisa. Xander mengikuti Dev dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Dev menyadari bahwa yang ditakuti Xander bukanlah harimau api, tetapi harimau api bisa memanggil monster lain. Pada saat ini, ketika Lukas dan Casey melihat harimau api, ekspresi wajah mereka sama-sama panik. Keduanya saling memandang, lalu berteriak keras, "Ayo kita lakukan bersama, kita harus membunuh harimau api ini secepat mungkin, dan kita tidak boleh membiarkannya memanggil monster lain." Setelah selesai berbicara, Lukas dan Casey menembak harimau api pada saat bersamaan. Dan orang-orang yang mereka bawa masing-masing bergegas satu demi satu. Jika mereka tidak bisa segera membunuh harimau api, dan menunggu harimau api memanggil monster lain, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan. Menghadapi serangan orang banyak, harimau api meraung keras, membuka mulutnya yang berdarah, dan memuntahkan api dengan aura yang menakutkan. Api itu langsung menelan dua murid kastil bulan sabit, langsung membakar mereka menjadi abu. Casey tidak punya waktu untuk memeriksa bawahannya, dan pedang panjang di tangannya menusuk leher macan api dengan keras. Lukas juga menembak pada saat yang sama, beberapa pisau lempar yang bersinar dengan cahaya, langsung mengarah ke harimau api. Harimau api tampaknya merasakan bahaya, mengayunkan ekornya yang tebal dan panjang dengan keras, dan membanting tubuh Casey dengan keras, membuat Casey terbang menjauh. Dan semua pisau lempar Lukas itu mengenai harimau api, dan setelah mengeluarkan suara keras dan meledak menjadi api, semua pisau lempar itu terpental. Meskipun harimau api mengamuk, tidak terluka, tapi harimau api meraung tanpa henti, dan kemudian ekor seperti cambuk baja, terus-menerus mencambuk mereka yang mendekatinya. Cakar harimau yang besar tidak terkalahkan, satu tamparan dapat menghancurkan kepala seseorang. Dalam sekejap mata, beberapa orang di pavilion emas mati oleh api harimau. Dev, apakah kamu hanya ingin menonton pertunjukan? Melihat Dev bertiga tidak bergerak, Lukas berteriak dengan marah. Ketika Casey melihat Dev dan tiga lainnya menyerang, dia sedikit kesal dan berkata, "Jika kita semua mati, tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri di bawah harimau api ini." Karena itu, Dev mengulurkan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev. Segera setelah kristal naga berkedip, kekuatan naga yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul, dan pedang pembunuh naga Dev memancarkan cahaya yang menyilaukan. Naga emas yang berubah rupa mulai perlahan muncul di belakang Dev. Harimau api yang awalnya ganas dan ganas, tiba-tiba membeku saat melihat naga emas di belakang Dev, dan kemudian ada sedikit kepanikan di matanya. Setelah mengaum, harimau api berbalik dan lari. Kita tidak boleh membiarkannya lolos, Lukas hendak mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Casey. Berhenti mengejar, kita tidak akan bisa mengejar monster semacam itu, lebih baik kita keluar dari sini secepat mungkin, kalau tidak, tidak ada yang bisa pergi. Casey mengikuti Lukas dan berkata. Melihat ini, Lukas tahu bahwa jika dia memimpin orang untuk mengejarnya, dia tidak akan bisa mengalahkan harimau api, jadi dia hanya bisa mengikuti perintah Casey dan pergi dari sini secepat mungkin. Tuan Chen, ayo cepat pergi, atau harimau api akan segera memanggil gelombang binatang buas lainnya. Xander mendesak Dev. Ini dibenci di mana-mana. Dev mengangguk, dan kemudian semua orang mulai mundur, berniat meninggalkan pegunungan monster. Tapi setelah semua orang berjalan tidak jauh, mereka merasakan tanah bergetar, seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang mendekat. Wajah Dev langsung menjadi sangat jelek, dan ada sedikit kepanikan di wajahnya. Gawat, harimau api itu memanggil gelombang binatang buas. Merasakan getaran tanah, wajah Casey berubah drastis. Cepat lari. Lukas juga ketakutan saat ini, berteriak dan kabur. Sudah terlambat, kita harus membentuk tembok pertahanan secepat mungkin, kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan dari dampak gelombang binatang buas ini. Dev merasakan gelombang binatang buas, menghentikan Lukas dan berkata, hanya kita manusia, pertahanan seperti apa yang bisa kita bentuk? Lebih baik lari untuk hidup kita dengan cepat, yang bisa lari bisa selamat. Bagaimana bisa Lukas mendengarkan Dev? Namun,
Tubuh Casey terangkat ke udara, dan ketika dia melihat kabut tidak jauh dari sana, dan potongan-potongan pohon tumbang, dan ketika mereka menyapu seperti gelombang besar, wajahnya berubah drastis. Sudah terlambat, gerombolan binatang buas akan segera datang, kata Casey dengan wajah pucat. Kuda ini memandang rendah mereka. Pada saat ini, semua orang juga dapat merasakan bahwa getaran bumi semakin besar, dan nafas yang menakutkan terus keluar. Karena kita tidak bisa melarikan diri, apa yang harus kita lakukan? Lukas panik, dia mulai menyesal datang ke sini, menyesal pergi jauh ke pegunungan monster. Casey mengarahkan pandangannya pada Dev, meskipun kekuatan Dev bukan yang terkuat, tetapi pada saat kritis ini, mereka hanya bisa melihat apa yang bisa diselesaikan Dev. Semua orang berkumpul bersama, jangan menyebar. Setelah Dev selesai berbicara, dia mulai menggambar beberapa simbol khusus dengan cabang-cabang di tanah sekitarnya. Formasi? Tidak sangka orang ini adalah master formasi? Melihat simbol yang digambar oleh Dev, Lukas tampak sedikit terkejut. Segera, simbol yang digambar oleh Dev mulai bersinar. Dev tidak berhenti, tetapi terus menggambar formasi, satu demi satu pola formasi diukir di pohon-pohon di sekitarnya, dan segera semua bagian terhubung. Seluruh sinar cahaya menyelimuti Dev dan yang lainnya, yang juga memberi banyak orang kenyamanan psikologis, dan mereka tidak lagi gugup. Tapi Dev melihat lingkaran sihir yang telah dia buat, tetapi dia tidak terlalu senang, karena dia tahu bahwa lingkaran sihir ini tidak akan bertahan lama. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan lingkaran sihir adalah memblokir gelombang pertama dari dampak gelombang binatang, karena gelombang pertama dari dampak gelombang binatang ini adalah yang paling kuat. Tuan Chen, saya tidak berharap Anda menjadi master formasi. Apa nama formasi yang Anda buat? Bisakah itu memblokir monster-monster itu? Xander bertanya pada Dev dengan penuh semangat. Formasi saya hanya dapat memblokir gelombang serangan pertama dari gerombolan binatang buas, dan sisanya tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Dev berkata dengan jujur. Mendengar apa yang dikatakan Dev, suasana santai semua orang menjadi tegang lagi. Itu cukup untuk memblokir gelombang serangan pertama. Lagi pula, gelombang serangan pertama dari gelombang binatang adalah yang paling menakutkan. Aku percaya gelombang buas ini tidak akan bertahan lama, dan monster-monster ini tidak akan terlalu kuat. Lagi pula, mereka hanya dipanggil oleh harimau api, jadi mereka seharusnya monster level rendah. Selama kita bersatu dan tidak menyebar, kita pasti bisa menahan serangan gelombang buas ini. Casey berkata saat ini. Di masa hidup dan mati ini, kita harus bersatu sebagai satu kesatuan. Lukas juga mengeluarkan senjatanya saat ini, dan berkata dengan mata tegas, sepertinya kita hanya bisa bertarung, apakah kita bisa bertahan atau tidak tergantung pada keberuntungan. Hal-hal telah sampai pada ini, mereka hanya bisa keluar semua. Semua orang menunggu pertempuran, mata mereka tertuju ke depan, dan gempa bumi semakin kuat, dan semua orang bisa merasakan nafas kematian mengalir ke wajah mereka. Diiringi raungan monster, semua monster meraung, dan raungan itu mengguncang langit. Untungnya, orang-orang ini semua kuat, jika kekuatan mereka lebih rendah, saya khawatir raungan ini dapat mengejutkan mereka sampai mati. Dev mengangkat tangannya perlahan, dan sinar cahaya melesat ke langit di sekitar kerumunan, diikuti oleh gelombang aura yang turun dari langit, menyapu ke sekeliling. Semua orang merasakan aura yang kuat dari formasi, mengubah sekeliling menjadi dinding besi, dan mereka terkejut di dalam hati mereka. Kekuatan formasi sihir ini, saya khawatir jika saya ingin memecahkannya, itu akan memakan waktu lama. Casey melihat ke formasi sihir tempat cahaya spiritual mengalir, dan berkata dengan penuh emosi. Casey menyesali bahwa kekuatan Dev telah meningkat pesat. Ketika dia berada di Pulau Penglai, kekuatan Dev masih sangat lemah saat itu, tetapi sekarang dia sangat kuat. Meskipun formasi sihir ini kuat, itu hanya dapat memblokir satu serangan dari gelombang binatang buas. Sepertinya tidak terlalu kuat. Lukas mendengus dingin. Kata-kata Lukas menyebabkan banyak orang menatap kosong padanya, dia jelas mengandalkan formasi sihir Dev untuk menyelamatkan hidupnya, tapi dia membuat komentar sarkastik. Lukas, formasi sihir ini tidak kuat, jangan tinggal di sini lagi, kamu bisa keluar. Aku ingin melihat bagaimana kamu, Tuan Muda Jin, membantai gerombolan binatang buas itu. Yaiko berkata kepada Lukas dengan sangat tidak senang. Kata-kata Yaiko membuat wajah Lukas menjadi merah dan putih, malu.
Pada saat ini, Dev berdiri dan berkata dengan wajah serius, "Semuanya, sekarang gelombang binatang buas ada di sini, kita harus bersatu sebagai kesatuan untuk memiliki harapan untuk bertahan hidup, jadi saya tidak ingin beberapa orang mundur. Untuk menghemat kekuatan mereka saat bertarung untuk sementara waktu, bukan sebelumnya." Dev mengatakan ini kepada Lukas. Jika Lukas tidak mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan kekuatannya, maka mereka akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir. Pada saat hidup dan mati ini, siapa yang tidak berani melakukan yang terbaik, bukankah itu mendekati kematian? Casey berkata pada Dev. Oke, kalau begitu kita harus bersiap. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya berdengung, memancarkan niat bertarung tanpa akhir. Terinfeksi oleh Dev, semua orang juga mengertakkan gigi, dengan mata tajam, siap bertarung sampai mati. Saat semua orang menunggu, pohon-pohon di depan mereka mulai tumbang dalam jumlah besar, dan monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Monster-monster ini berukuran besar, masing-masing memamerkan gigi dan cakar mereka, memperlihatkan taring panjang mereka. Ketika monster-monster ini terekspos di depan semua orang, beberapa orang masih menjadi gugup tanpa sadar, tubuh mereka sedikit gemetar. Karena ada terlalu banyak monster, puluhan ribu, dan kegelapan, jika tidak ada formasi sihir yang menghentikan mereka, saya khawatir gelombang dampak ini akan menghancurkan mereka semua sampai mati di bawah kaki mereka. Blaar! Monster yang bergegas di depan akhirnya bertabrakan dengan formasi, dan kemudian berhenti tiba-tiba, langsung terpental. Monster di belakang mengikuti dari belakang, terus-menerus mengenai formasi. Bum bum bum. Terdengar ledakan keras, dan semua orang menyaksikan dengan gugup saat monster tidak bisa berhenti, dan mereka semua menabrak formasi. Banyak monster dirobohkan, lalu diinjak-injak sampai mati oleh monster lain. Monster di depan ingin berhenti, tapi monster di belakang masih melaju ke depan, jadi terus menabrak formasi. Tak lama kemudian monster-monster mati di sekitar formasi, tapi ada aliran monster yang terus mengalir ke depan. Semua orang menahan napas dan fokus, dengan senjata di tangan, menatap monster yang ada di dekatnya. Kecemerlangan formasi semakin redup, dan semua orang tahu bahwa hanya masalah sesaat formasi akan runtuh. Blaar! Ada ledakan keras lainnya, dan kecemerlangan formasi tiba-tiba berubah menjadi titik-titik cahaya bintang, tersebar di seluruh tanah, dan formasi yang diletakkan oleh Dev benar-benar hancur. Serang! Melihat ini, Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan bergegas keluar dengan raungan keras. Melihat ini, Yaiko mengikuti dari belakang, menjaga di belakang Dev, karena dia ingin melindungi keselamatan Dev. Serang! Lukas dan Casey juga berteriak. Mereka bergegas maju dengan bawahannya masing-masing. Saat ini, tidak ada yang berani menyembunyikan rahasia mereka. Selama mereka tidak mencoba yang terbaik, mereka akan menjadi santapan monster itu. Sosok Dev, seperti kilatan petir, terus berpindah-pindah di antara monster, dan pedang pembunuh naga terus memanen nyawa monster. Lukas dan Casey juga memimpin orang untuk bertarung dengan monster, karena kerumunan membentuk lingkaran dan mengandalkan satu sama lain untuk menyerang, jadi tidak ada celah, dan banyak monster tidak dapat menembus pertahanan untuk sementara waktu. Disertai dengan raungan keras, monster yang menyerang mundur secara kolektif seolah-olah mereka telah mendengar perintah. Dan Dev dan yang lainnya semuanya berlumuran darah, dan banyak orang terluka. Meskipun lukanya tidak serius, mereka semua kehabisan napas karena konsumsi energi spiritual mereka yang sangat besar. Memanfaatkan masa sulit ini, mereka menarik napas dalam-dalam dan ingin istirahat. Tidak ada cara untuk memulihkan kekuatan spiritual yang hilang dalam waktu singkat. Jika monster ini menyerang, mereka mungkin tidak akan bertahan lama. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika kita tidak dimakan monster, kita mungkin akan mati karena kelelahan. Casey mengerutkan kening dan berkata, semua orang tidak berbicara, karena mereka tahu bahwa jika situasi ini berlanjut, mereka akan benar-benar kelelahan sampai mati. Semua orang kumpulkan pil binatang, manfaatkan waktu ini, cepat minum beberapa pil binatang, mungkin kita bisa mengisi kembali beberapa kekuatan spiritual. Dev memanggil semua orang untuk bergegas dan mengambil pil binatang itu. Lagi pula, di bawah kaki mereka ada tumpukan monster yang mati, dan sekarang sumber daya yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual adalah pil binatang. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika kamu memakan pil binatang itu, sudah terlambat untuk memurnikannya. Lukas menghela nafas.
Sebanyak yang bisa kamu sempurnakan, kamu tidak punya pilihan sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya, dan bagian dalam beberapa monster terlempar ke udara. Dev menyedot semuanya ke perutnya. Seni konsentrasi hati berjalan dengan kecepatan tinggi, dan mulai menyempurnakan pil binatang yang tertelan. Saat ini, Dev sedang mengamati monster yang menjauh. Monster-monster ini mundur 100 meter, seolah-olah mereka sedang menunggu serangan berikutnya. Dan di atas batu besar, harimau api mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Dev dan yang lainnya. Tampaknya satu-satunya cara untuk menangkap pencuri itu adalah dengan menangkap raja terlebih dahulu. Dev memandangi harimau api, dan tahu bahwa selama dia membunuh harimau api, semua monster ini akan bubar. Tapi tidak mudah untuk membunuh harimau api. Dataran ini penuh dengan monster, satu-satunya cara adalah menyerang harimau api dari udara. Harimau api sepertinya melihat apa yang dipikirkan Dev, dan meraung ke langit, dan ratusan monster mulai bergerak lagi. Kalian memblokir monster-monster ini, aku akan pergi dan membunuh harimau api itu. Hanya dengan membunuh harimau api itu gelombang binatang buas dapat bubar. Dev berkata pada Lucas dan Casey. Lagi pula, dengan begitu banyak monster, hampir tidak mungkin untuk membunuh mereka semua, dan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka tidak dapat mendukung mereka untuk membunuh semua monster ini. Jadi kita hanya bisa miring dengan pedang, dan menangkap pencuri terlebih dahulu dan menangkap raja terlebih dahulu. Dev, dengan kekuatanmu, tidak mungkin untuk membunuh harimau api, kurasa aku saja yang akan mencobanya. Lucas ingin membunuh harimau api. Lucas melakukan ini karena bukan takut Dev dalam bahaya, tetapi karena keegoisan. Jika dia membunuh harimau api, dia bisa mendapatkan pil binatang harimau api. Untuk mengetahui pil binatang dari harimau api, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Tanpa menunggu jawaban Dev, Lucas melompat ke udara, lalu langsung menuju ke harimau api. Semua orang mengikuti monster itu untuk bertarung, tidak ada yang peduli dengan Lucas. Tapi saat Lucas melompat dan mencapai udara, dia tiba-tiba meraung, dan melihat selusin elang bergegas keluar dari udara, dan elang ini juga besar, bergegas menuju Lucas. Lucas tertangkap basah, dan dikelilingi oleh selusin elang, dan tergores oleh cakar tajam dengan bekas luka di mana-mana. Tampaknya harimau api sudah bersiap. Mengetahui bahwa seseorang akan menyerangnya dari udara, jadi dia telah menyiapkan penyergapan. Jika bukan karena Lucas, Dev pasti sudah disergap. Aku tidak berharap binatang ini memiliki pemikiran seperti itu, tahu bagaimana mengamati situasinya, dan mengatur penyergapan. Dev sangat penasaran dengan harimau api. Anda harus tahu bahwa monster juga dapat mengembangkan kecerdasan spiritualnya setelah mereka berkultivasi ke tingkat tertentu, dan mereka dapat berpikir seperti manusia. Beberapa monster bahkan terus berlatih, dan bisa berubah menjadi bentuk manusia, dan akhirnya menjadi abadi. Ada banyak jalan untuk menjadi abadi. Selama kamu bisa bertahan sampai akhir, kamu bisa mencapai hasil yang positif. Setelah Lucas terluka oleh serangan diam-diam, dia pulih setelah penyesuaian singkat. Dia mengeluarkan pisau lempar di tangannya dan melemparkannya langsung ke arah elang. Beberapa pisau terbang melesat di udara seperti kilat, memancarkan ketajaman yang menakutkan. Beberapa elang langsung tertusuk oleh pisau terbang dan jatuh satu demi satu. Terlihat dari sini bahwa kekuatan Lucas tidak lemah, tapi dia terlalu bersemangat untuk membunuh harimau api, jadi dia disergap dan terluka. Harimau api meraung, dan segera semua jenis monster terbang di udara bergegas menuju sisi ini. Langit dipenuhi kegelapan, seperti awan hitam yang menekan di atas. Melihat pemandangan ini, Lucas tercengang, bahkan jika monster-monster ini tidak bergerak, biarkan dia membunuh mereka dengan santai, saya khawatir dia akan kelelahan sampai mati. Melihat ini, Dev melompat, dan kemudian ujung jarinya bersinar dengan cahaya, dan seberkas cahaya keemasan melesat dari ujung jarinya, seperti peluru, ke arah sekelompok monster dalam sekejap. Sejumlah besar monster terbang jatuh dari udara berteriak, tetapi karena jumlah mereka terlalu banyak, meskipun Dev terus menembakkan sinar cahaya, dia masih tidak bisa menghentikan monster untuk menyerang. Apa yang kamu lakukan? Melihat Lucas masih linglung, Dev meraung marah. Lucas bereaksi saat ini, dan kemudian merentangkan tangannya, pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya membentuk sepasang sayap, membuat Lucas terhenti di udara. Dengan goyangan tangan Lucas, pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya langsung terbang keluar,
dan monster terbang itu menderita banyak korban dan jatuh satu demi satu. Tapi Dev tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka tidak akan bertahan lama, dan mereka harus menemukan cara untuk membunuh harimau api. Dev mengangkat pedang pembunuh naga. Kekuatan naga terus mengelilingi pedang pembunuh naga, dan naga emas perlahan muncul. Saat naga emas muncul, mata harimau api itu jelas agak takut. Dev menebas pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang yang membubung ke langit langsung melesat. Setelah naga emas juga mengeluarkan teriakan naga, ia bergegas menuju monster terbang dalam sekejap. Bergabungnya naga emas menyebabkan kekacauan di antara monster terbang itu, dan Dev mengambil kesempatan untuk langsung menuju harimau api. Melihat hal ini, harimau api melompat ke depan dan bahkan menghindari serangan Dev, hanya mengelak dan tidak mau mengikuti serangan Dev. Dan ketika Dev dan yang lainnya bertempur dengan monster, Cakra Ge di alam rahasia gerbang api sangat marah saat ini. Bajingan, omong kosong, bagaimana kamu bisa membawa Tuan Chen ke dunia rahasia monster? Mereka bahkan bertemu dengan gerombolan binatang buas di dalam. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Chen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Cakra Ge memanggil semua anggota klan, menegur mereka dengan keras, dan bersiap untuk menyelamatkan Dev dan yang lainnya. Getua, jangan terlalu khawatir. Ada orang lain di alam rahasia monster buas yang bisa menahan gelombang binatang untuk sementara waktu. Ayo buru-buru menyelamatkan, seharusnya tidak ada masalah. Waldemar Jiang membujuk Cakra Ge. Ini semua salahmu. Pasti muridmu yang membawa Tuan Chen masuk. Cakra Ge memelototi Waldemar Jiang dengan marah. Sudahlah, kali ini tidak ada gunanya menyalahkan siapapun, ayo cepat pergi. Waldemar Jiang tidak berdebat dengan Cakra Ge. Tetapi tepat ketika Cakra Ge dan Waldemar memimpin orang-orang untuk pergi ke alam rahasia monster buas untuk menyelamatkan Dev dan yang lainnya, Leonard, Jin dan orang-orangnya datang dengan cemas. Lukas juga pergi ke alam rahasia monster buas, dan bertemu dengan gelombang monster, yang membuatnya sangat khawatir. Melihat Cakra Ge dan Waldemar membawa orang pergi, Leonard langsung bertanya. Apa yang kamu lakukan? Pergi untuk menyelamatkan orang-orang. Ada gelombang binatang buas di dunia rahasia monster, dan beberapa dari kita terjebak di dalam. Waldemar berkata. Kebetulan anakku juga ada di dalam, ayo pergi bersama. Setelah mendengar ini, Leonard buru-buru berkata. Saat ini, tidak peduli konflik apapun yang dimiliki kedua belah pihak, mereka harus melepaskannya terlebih dahulu, menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Segera, ratusan orang dikirim dari alam rahasia gerbang api, bergegas menuju alam rahasia monster buas. Pada saat yang sama, Broderick Lu dari alam rahasia Layman juga memimpin orang-orang dari kastil bulan sabit menuju alam rahasia monster buas. Karena Casey juga terjebak di dalamnya saat ini. Saat ini, di alam rahasia monster buas, pertempuran telah memasuki tahap sengit. Kecepatan harimau api telah melampaui imajinasi Dev, dan Dev sama sekali tidak bisa melukai harimau api. Dan Lukas diganggu oleh banyak monster terbang, dan naga emas yang berubah dari kekuatan naga menggunakan kelebihannya sendiri untuk terus menggigit monster terbang itu. Di tanah, banyak orang sudah mati di mulut monster. Dampak kepadatan ini membuat banyak orang tidak bisa bertahan. Seorang murid kastil bulan sabit, menghadapi monster yang bergegas ke arahnya, menebas dengan satu pukulan, dan langsung memotong kepala monster itu. Tapi sebelum dia mencabut pisaunya, monster lain bergegas, dan aura menakutkan langsung menuju kepadanya. Segera setelah itu, terdengar raungan, dan kepala murid kastil bulan sabit itu digigit monster itu. Adegan seperti ini terus dipentaskan, dampak dari terlalu banyak monster. Yaiko mengikuti Xander dan melawan dengan putus asa. Mereka ingin menyelamatkan Dev, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Perlahan, semakin banyak orang yang mati, dan ada banyak celah di pertahanan yang bisa membentuk lingkaran dan saling mengandalkan, dan semua orang menjadi genting. Dev melihat ke tanah dari udara, melihat orang-orang yang mati secara tragis, matanya berkedip karena kedinginan. Binatang, matilah. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev berteriak dengan marah. Naga emas yang gemetar segera kembali ke sisi Dev setelah mengeluarkan raungan naga. Dev harus membunuh harimau api secepat mungkin, agar memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang yang tersisa. Menghadapi naga emas yang berkeliaran di belakang Dev,
mata harimau api penuh dengan kepanikan, dan dia menoleh untuk berlari jauh ke pegunungan monster. Dev melompat dengan penuh semangat dan mengejarnya. Pada saat ini, Dev hanya memiliki harimau api di matanya. Sebelum dia menyadarinya, Dev mengejar harimau api ke pedalaman pegunungan monster buas. Tapi saat ini, menghadapi monster terbang sendirian, Lukas tiba-tiba panik. Setelah pertempuran yang begitu lama, kekuatan spiritual dalam tubuh Lukas habis, dan sekarang dia hanya bisa mendukungnya. Pada saat ini, monster terbang penuh taring datang langsung ke arah Lukas, membuka mulutnya yang berdarah, dan hendak menelan Lukas dalam satu tegukan. Melihat ini, Lukas hanya bisa mengutuk terus-menerus di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan kemudian menutup matanya dengan putus asa. Namun, Lukas tidak merasa ditelan monster. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa ayahnya, Leonard Jin, berdiri di depannya, dan monster terbang di depannya telah hancur menjadi genangan air. Ayah, melihat ayahnya, mata Lukas penuh kejutan. Kenapa kamu ada di sini? Jika aku tidak datang, kamu sudah menjadi mangsa monster itu sekarang. Leonard mendengus dingin, lalu bergegas menuju monster terbang itu. Di tanah, Cakrage, Broderick Lu dan yang lainnya telah membawa orang ke alam rahasia monster. Menghadapi gelombang monster, orang-orang ini bergegas maju dalam sekejap. Bergabungnya ratusan orang secara tiba-tiba secara langsung memiringkan keseimbangan kemenangan ke sisi manusia, dan monster-monster yang diserang oleh gerombolan manusia segera mundur dengan mantap setelah dipukuli, dan jumlahnya semakin sedikit. Pada akhirnya, semua monster dalam gelombang binatang itu berbalik dan lari, tetapi mereka tidak mengejar binatang buas itu. Karena di pegunungan monster ini, tidak ada monster yang diburu selama bertahun-tahun, jadi akan ada banyak monster tingkat tinggi di kedalaman pegunungan monster ini, tidak ada yang mau pergi. Selain itu, mereka hanya menyelamatkan orang. Selama mereka mengusir monster, itu tidak masalah. Tidak perlu memburu semua monster. Melihat mayat monster di mana-mana, banyak orang mulai meminum pil binatang satu demi satu, sementara Cakrage menemukan Yaiko dan Xander dan bertanya. Apakah kalian melihat Tuan Chen? Ayah, Tuan Chen mengejar harimau api tadi, dan sekarang aku tidak bisa melihatnya. Kata Yaiko. Mengejar harimau api? Cakrage mengerutkan kening. Orang harus tahu bahwa kemampuan harimau api bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kekuatan Dev. Ya, Tuan Chen ingin membunuh harimau api, sehingga gelombang binatang buas ini akan berhenti. Saat ini, Xander juga mengangguk dan berkata. Kali ini, Cakrage panik, di pegunungan monster yang luas ini, jika Anda ingin menemukan seseorang, itu lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi meski sulit, Cakrage akan tetap mencarinya, karena hubungan Dev dengan keluarga Ge sangat luar biasa. Semua anggota keluarga Ge dengarkan perintah dan segera pergi mencari Tuan Chen untuk menyelamatkan Tuan Chen. Cakrage berteriak pada seluruh anggota keluarga Ge. Siap. Semua anggota keluarga Ge bergerak, meminum pil binatang itu, dan kemudian membentuk formasi, berniat menemukan Dev. Getua, jangan impulsif. Tidak ada yang memasuki pegunungan monster ini selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu betapa berbahayanya itu. Akan sangat berbahaya bagimu untuk membawa orang-orangmu ke kedalaman pegunungan untuk mencari Tuan Chen. Waldemar mencoba menghentikan Cakrage dan berkata. Aku akan mencarinya meskipun berbahaya. Aku tidak bisa meninggalkan Tuan Chen sendirian di alam monster ini. Cakrage berkata dengan tegas. Getua, pegunungan monster sangat besar, kemana kamu pergi untuk menemukannya? Tidak ada yang bisa menemukannya saat itu, dan anggota keluarga Ge kamu mungkin akan mati di dalamnya. Waldemar dengan tegas menghentikan Cakrage, tidak membiarkan dia mencarinya sama sekali. Faktanya, Cakrage sendiri juga tahu bahwa pegunungan monster itu begitu besar, mengandalkan orang-orang kecilnya, di mana dia bisa menemukan Dev. Apalagi, tingkat bahaya di kedalaman pegunungan jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Tetapi jika dia tidak mencarinya, sebagai aula dari Istana Naga Langit, Cakrage tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Ayah, bagaimana kalau saya bersama beberapa orang menunggu Tuan Chen di kaki pegunungan monster ini? Dengan keberuntungan, Tuan Chen mungkin akan keluar sebentar lagi. Yaiko berkata kepada Cakrage. Ketika Cakrage mendengar ini, dia hanya bisa menyetujui.
Setelah membiarkan Yaiko membawa beberapa orang untuk tinggal di kaki pegunungan monster buas, semua orang meninggalkan alam rahasia monster buas satu demi satu. Pada saat ini, Dev bahkan tidak tahu bahwa dia hanya memiliki harimau api di matanya, dan terus mengejarnya. Pada saat ini, dia terangsang oleh harimau api, dia harus menangkap harimau api ini dan membunuhnya. Kekuatan harimau api jelas lebih tinggi daripada Dev, tetapi ketika Dev mengejar harimau api hanya melarikan diri dan tidak berhenti untuk bertarung dengan Dev. Perlahan-lahan, Dev tidak tahu sudah berapa lama dia mengejar. Ketika Dev menyadarinya, dia menemukan bahwa dia telah menembus jauh ke dalam pegunungan monster. Dev terkejut, dia langsung berhenti, kesadaran ilahinya menghilang dalam sekejap. Dia hanya merasa ada aura kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, meskipun aura ini tidak membawa bahaya, tapi Dev tahu bahwa jika monster dengan aura kuat ini melihatnya, itu bisa menyerangnya tanpa ragu. Pada saat itu, Dev bahkan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk berjuang. Melihat harimau api yang melarikan diri, Dev berhenti mengejarnya, tetapi berbalik untuk kembali. Tapi tepat ketika Dev hendak berbalik dan pergi, bukannya mengejar harimau api, siapa sangka bahwa harimau api berhenti dan meraung di depan Dev. Itu membuka mulutnya yang berdarah lebar, seolah tidak ingin Dev pergi. Selama Dev bergerak, harimau api akan menyerang. Dev sedikit bingung, harimau api itu lari ketika dia melihatnya, tapi dia berhenti mengejarnya, tapi dia berbalik dan menghentikannya. Dalam sekejap, Dev mengerutkan kening. Dia sepertinya mengerti niat harimau api itu. Binatang buas ini pasti melakukan ini dengan sengaja, memikatnya untuk mengejarnya dan membawanya ke tempat ini. Pada saat ini, Dev menjadi gugup, dia tidak pernah mengira monster memiliki pemikiran seperti itu. Namun, Dev tidak akan dihentikan oleh harimau api, pedang pembunuh naga di tangannya bersinar dengan cahaya, nyanyian naga terdengar, dan naga emas muncul dari ilusi. Setelah melihat naga emas yang berubah rupa, harimau api jelas memiliki ketakutan di matanya, dan tubuhnya terus bergerak mundur. Melihat ini, Dev terus maju. Dia hanya harus memaksa macan api mundur. Jika mereka bertarung sekarang, mereka mungkin menarik monster lain. Pada saat itu, Dev tahu bahwa tidak mungkin dia pergi. Diiringi raungan harimau api, ada tanggapan dari segala arah. Dev merasa bahwa beberapa aura menakutkan datang ke sisi ini dengan kecepatan tinggi. Dev cemas, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung menebas, dan cahaya pedang meraung, langsung menuju harimau yang menyala-nyala. Harimau api melompat dan mengelak secara langsung, sementara Dev mengambil kesempatan untuk bergegas maju dalam sekejap. Dia harus keluar dari sini secepat mungkin. Tapi ketika tubuh Dev bergegas maju, beberapa monster tiba-tiba muncul, langsung menghalangi jalan Dev. Masing-masing monster ini memiliki aura yang kuat, mengikuti harimau api secara merata. Beberapa monster menatap Dev, dan aura besar memaksa Dev berhenti. Melihat monster-monster menakutkan di depannya, Dev tahu bahwa dia tidak mampu berurusan dengan mereka. Jadi memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dia mulai mundur perlahan. Monster tidak terburu-buru untuk menyerang Dev, tetapi terus mendekati Dev selangkah demi selangkah. Saat Dev mundur, monster-monster itu mendekat. Dev mengerutkan kening, dia menemukan bahwa monster-monster ini sepertinya tidak ingin menyerangnya, tetapi dengan sengaja membuatnya pergi ke suatu tempat. Dev sangat terkejut, dia tidak mengerti kemana monster-monster ini akan membawanya. Segera, Dev dipaksa ke tebing, dan di sepanjang jalan di samping tebing, sepertinya dia bisa mengarah ke titik tertinggi pegunungan monster. Melihat tebing tak berdasar, Dev berencana untuk melompat. Dengan kemampuannya saat ini, melompat tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi ketika Dev berpikir seperti ini, dengan beberapa teriakan, beberapa monster terbang besar telah menghalangi jalan menuju tebing. Sekarang Dev hanya memiliki satu cara untuk pergi, dan itu adalah jalan menuju ke titik tertinggi dari pegunungan monster buas. Jelas, monster-monster ini memaksa Dev ke titik tertinggi pegunungan. Melihat hal ini, Dev mengetahui maksud dari monster-monster tersebut, jadi dia tidak perlu dipaksa oleh monster-monster tersebut, dan berinisiatif untuk pergi menuju titik tertinggi pegunungan. Melihat ini, monster-monster itu diam-diam mengikuti di belakang Dev, tetapi tidak satu pun dari mereka menyerang Dev. Meskipun Dev sangat penasaran di dalam hatinya, monster-monster ini tidak dapat berbicara, dan tidak ada cara untuk mengajak mereka berbicara.
Sekarang dia hanya bisa pergi ke titik tertinggi dari gunung monster untuk melihat apa yang akan dilakukan monster-monster ini. Segera, Dev mencapai titik tertinggi pegunungan. Tanpa diduga, Dev menemukan sebuah rumah di sini. Semua rumah terbuat dari batu, dan sangat indah. Jelas, rumah seperti itu tidak bisa dibangun oleh monster. Apakah ada orang yang tinggal di sini? Dev sangat gembira di dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang tinggal di bagian tertinggi dari pegunungan monster buas. Tiba-tiba, Dev mendapat ide, dia bertanya-tanya apakah monster di pegunungan monster dibesarkan oleh manusia. Kalau tidak, mengapa rumah tiba-tiba muncul di sini, menunjukkan tanda-tanda aktivitas manusia? Dev berjalan menuju rumah perlahan, lalu dengan lembut membuka pintu, dan segera semburan aroma masuk ke lubang hidungnya. Dev melihat sekeliling ke dalam rumah dan menemukan bahwa tidak ada orang di dalam, tetapi ada banyak kebutuhan sehari-hari di dalamnya. Dan ada meja rias dengan cermin di atasnya. Mungkinkah seorang wanita tinggal di sini? Dev sedikit terkejut, melihat tata letak ruangan. Terlihat jelas bahwa seorang wanita tinggal di sana. Setelah Dev memasuki ruangan, semua monster itu berkeliaran di luar, tidak ada satu monster pun yang berani mendekati ruangan ini. Setelah melihat-lihat ruangan, Dev tidak menemukan siapapun, jadi dia keluar. Tapi begitu dia keluar dari kamar, dia mendengar tangisan, lalu langit tiba-tiba menjadi gelap. Saya melihat Phoenix berwarna-warni melayang di udara, dan monster-monster itu berlutut dan membungkuk setelah melihatnya. Satu persatu, monster meraung di mulut mereka, dan mata mereka penuh hormat. Melihat burung Phoenix, Dev juga sangat terkejut, memegang pedang pembunuh naga dengan erat di tangannya, siap menghadapi serangan monster itu kapan saja. Setelah melihat Dev, burung Phoenix berwarna-warni turun dari udara. Tapi saat jatuh, cahaya keemasan menyala, dan Phoenix itu berubah menjadi gadis muda saat ini. Kulit gadis muda itu putih, dengan wajah yang tersebar di seluruh negeri, dan rambut hitam panjangnya tergerai di pundaknya. Tanpa pakaian, tubuh gadis itu hanya ditutupi oleh bulu Phoenix yang banyak. Meski begitu, setelah melihat gadis ini, adanya Dev sedikit meronta, bagaimanapun, Dev adalah pria normal. Tetapi ketika dia berpikir bahwa gadis ini berubah dari burung Phoenix, dorongan anunya Dev menjadi tertekan. Gadis itu melirik Dev, lalu melihat monster di belakangnya, dan kemudian dengan lembut membelai bagian atas kepala harimau api dengan satu tangan. Harimau api membuat suara rendah, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan gadis itu. Segera, gadis itu menatap Dev dengan mata terkejut, dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Siapa kamu? Mengapa kamu membobol pegunungan monster buas? Gadis itu membuka mulutnya dan bertanya pada Dev. Dev tidak tahu bagaimana menjawab, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya tentang situasinya. Ketika gadis itu mendengar ini, ekspresinya menjadi sangat suram dan dia berkata, untuk meningkatkan kekuatanmu, kamu pergi ke wilayah kami untuk berburu dan membunuh mereka. Tahukah kamu bahwa kami juga terus meningkatkan kekuatan kami untuk bertahan hidup? Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa berubah dari burung Phoenix menjadi manusia? Dev bertanya pada gadis itu dengan sedikit ketakutan. Saya Helena. Ketika kami berkultivasi ke tingkat tertentu, tentu saja kita bisa berubah menjadi manusia. Gadis itu mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dan kemudian bertanya pada Helena, apakah kamu menghasut monster-monster ini untuk membawaku ke sini? Helena mengangguk tanpa ragu, ya, saya meminta harimau api untuk memikat Anda ke sini. Untuk apa kau membawaku ke sini? Dev menjadi gugup lagi. Mengesampingkan kekuatan Phoenix api, Dev bahkan tidak bisa menghadapi beberapa monster itu. Jika Phoenix api ditambahkan, Dev tidak akan memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Tentu saja membunuhmu. Setelah Helena selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa tidak puas dengan aura pembunuh, dan seekor burung Phoenix yang terbakar dengan kobaran api muncul di belakangnya. Aura menakutkan menyelimuti Dev, yang membuat Dev sedikit bingung. Karena Phoenix api ingin membunuhnya, mengapa dia masih membawanya ke tempat ini? Bahkan jika beberapa monster ini bergerak, Dev tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jadi bagaimana harus menggunakan Helena untuk bergerak? Namun, mengetahui bahwa dia tidak bisa menang, Dev tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan.
Melihat Phoenix api di depannya hendak membunuhnya, Dev hanya bisa memegang pedang pembunuh naga dengan erat. Kekuatan naga meledak, disertai dengan nyanyian naga, dan naga emas berputar di belakangnya. Naga emas menghadapi Phoenix api, dan seluruh jajaran pegunungan monster diselimuti atmosfer yang menakutkan saat ini. Helena memandangi naga emas di belakang Dev, dan tidak ada jejak ketakutan di matanya, tetapi dia benar-benar menunjukkan kegembiraan. Segera setelah itu, Helena menyingkirkan aura pembunuh di tubuhnya, dan berlari ke arah Dev dengan wajah penuh semangat. Dev terkejut dan menatap kosong ke arah Helena. Ternyata benar, kamu ternyata adalah putra naga yang sebenarnya, aku sangat senang bertemu denganmu. Terlepas dari menjadi seorang putri, Helena berlari dan memeluk Dev dengan erat. Kali ini, Dev bingung. Menyingkirkan auranya, Dev berdiri di sana dengan hampa, membiarkan Helena memeluknya. Merasakan kehangatan tubuh Helena dan semburan aroma tubuh feminin, anunya Dev mulai berdenyut. Naluri laki-laki yang paling primitif menjadi impulsif terus-menerus memengaruhi otak Dev. Napas Dev menjadi berat, dan dia benar-benar ingin memeluk Helena di depannya langsung ke dalam ruangan, dia perlu melampiaskan dorongan adenya. Tapi Dev tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Dev melafalkan mantra menjernihkan hati, dan semburan kejernihan melintas di benak Dev dalam sekejap, menenangkan keadaan pikiran impulsif Dev barusan. Hei, kamu harus lebih menghargai diri sendiri, pria dan wanita tidak bisa langsung impulsif. Dev mendorong Helena menjauh, dan berkata dengan tenang. Helena melirik tubuhnya, lalu tersipu dan berkata, "Maafkan aku, itu karena aku sangat bersemangat." Setelah Helena selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat monster-monster itu, melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua turun." Setelah mendengar itu, monster itu berbalik dan pergi. Dev terkejut untuk beberapa saat, dia tidak pernah mengira monster ini bisa mengerti bahasa manusia. "Ayo kita bicara di kamar." Helena berkata kepada Dev dengan sangat sopan. Dev mengangguk, lalu masuk ke kamar. Setelah memasuki ruangan, Dev mau tidak mau bertanya, "Siapa kamu?" Bahkan jika kamu adalah burung phoenix yang berkultivasi dan berubah menjadi manusia, kamu harusnya memiliki identitas, kan? Helena tidak berbicara, tetapi membuat teh dan air untuk Dev, lalu duduk dan berkata, "Tubuhku memang burung phoenix, tapi tempatku bukan di sini." "Bukan di sini?" Dev terkejut, "Lalu dari mana asalmu?" "Aku awalnya adalah phoenix api di alam surga dan manusia. Hanya karena aku memakan buah suci, aku dicabik-cabik oleh patriark dan dibuang ke sini," kata Helena dengan ekspresi sedih. Tetapi ketika Dev mendengar kata, alam surga dan manusia, ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Dia benar-benar ingin tahu tentang hal-hal tentang alam surga dan manusia, tetapi dia tidak menyangka bisa bertemu dengan burung phoenix api dari alam surga dan manusia di sini. Dengan cara ini, dia akan dapat mengetahui beberapa hal tentang dunia surga dan manusia dari mulut Helena. Bersambung ke episode 225. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.